Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan SMTP dari Zoho. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang biasanya mengirimkan email dari aplikasi ataupun websitenya menggunakan SMTP-nya punya Google ataupun Gmail, nah ini kita bisa pakai Zoho ya, yang bisa kita gunakan dalam mengelola baik itu pengiriman email dari aplikasi ataupun website kita, baik itu langsung dari penggunaan SMTP ataupun melalui IMAP ataupun koneksi POP3-nya. Nah, di sini kurang lebih mirip lah ya kayak Gmail. Jadi segi tampilan juga kalau biasanya sudah familiar dengan Google Mail ataupun email yang lain, itu enggak terlalu susah untuk memahami dari si email yang dimiliki oleh Zoho ini ataupun sebutannya Zoho Mail. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita akan coba daftar gratis lah ya. Saya gunakan di sini dari email dari website saya yang muhazmi.com di sini lah ya. Jadi di sini belum punya email institusi ataupun email websitenya. Jadi nanti saya akan coba buat emailnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya kontak@muhazmi.com. Nah, saya akan buat seperti ini. Nah, kita akan hubungkan si domain ini dengan hosting email dari Zoho. Nah, kita akan langsung saja lah ya. Pertama kita buat dulu akunnya. Nah, di sini kita gunakan pilihan email bisnis ataupun email pribadi. Nah, karena kita di sini menggunakan email bisnis, jadi kita akan masukkan di sini. Jadi di sini adalah nama depannya. Nah, saya hapus dulu di sini. Nama depan adalah Azmi saja, saya buat seperti ini. Emailnya itu adalah ini kita register menggunakan email Gmail, nggak masalah ya. Jadi saya akan gunakan email saya yang ini. Oke, nah ini passwordnya. Nah, kita tinggal masukin password yang ingin kita gunakan. Oke, nah kalau sudah kita klik saya setuju, klik daftar gratis. Oke, mulai dengan bebas iklan, email bisnis, email pribadi, verifikasi pendaftaran Anda. Nah, kita cek nih di email kita yang dari Gmail itu akan dikirimkan OTP. Saya akan buka menggunakan Mozilla Thunderbird saja. Oke, kita akan coba lihat dulu di sini. Sudah saya paling atas. Oke, nah, ini kodenya. Oke, verifikasi. Oke, di redirect. Oke, saya masukin dulu untuk Bitwarden saya. Oke, kita save saja. Nah, di sini kan diarahkan pemilihan paket. Ini yang berbayar ya. Kemudian kita bisa gunakan yang gratis di bagian bawah sini. Nah, bedanya adalah kalau kita pakai yang berbayar, di sini kita bisa lihat adalah dilihat fiturnya. Nah, di fitur ini ada banyak ya pilihan tambahan ataupun fitur tambahan yang disediakan oleh si Zoho itu sendiri. Nah, yang paling penting sih kalau saya perhatikan itu adalah di akses IMAP ataupun POP di sini. Nah, kemudian juga untuk lampiran attachment filenya juga. Nah, akses IMAP POP ini bisa kita gunakan di aplikasi ataupun software email seperti dari si Thunderbird ini yang saya gunakan sekarang, ataupun bisa pakai Mailspring ataupun yang lain lah ya. Nah, kita perlu si akses IMAP POP ini. Kalau kita nggak dapat ya kita nggak bisa kelola email dari aplikasi pihak luar. Jadi kita akan kelola email itu langsung dari si websitenya si Zoho ini. Itu kan saya tunjukkan di akhir setelah dari pengisian proses registrasi si Zoho ini. Nah, sisanya sih kita bisa pakai yang gratis tuh nggak ada masalah karena kita mau pakai SMTP-nya itu saja. Nah, kalau di sini ada pilihan untuk kapasitas ya, 5 GB ataupun 10 GB. Kalau kita cuma untuk pengelolaan atau penggunaan pengiriman email, misalkan lupa password, kemudian aktivasi akun, kemudian yang sejenis lah ya, ataupun promosi-promosi yang broadcast ataupun pengiriman email dari subscriber, itu nggak ada masalah sih kalau menurut saya ya, kalau yang versi gratisannya. Oke, ini sisanya ada pemakaian yang berbayar yang lebih ya, dan untuk yang bisa per tim. Nah, yang sebelah kiri lah untuk khusus email dari kita yang individu. Oke, kita akan gunakan yang gratisannya saja. Kita pilih di sini. Gratisannya pun itu diberikan gratis 5 pengguna. Jadi nanti kita akan mendapatkan 5 akun yang bisa kita gunakan.
Contoh di sini saya ada kontak@muhasmi.com yang mau saya buat nanti. Kalau kita buat di sini bisa juga misalnya info, kemudian di sinilah no reply. Biasanya kan kalau ada notifikasi mengenai lupa password ataupun register baru, biasanya perusahaan besar yang sudah memiliki website dan khususnya itu adalah email bisnis, dia akan memberikan seperti ini formatnya kurang lebih, entah itu no reply seperti ini ataupun no reply seperti ini. Oke, nah jadi mungkin kita bisa mendapatkan sampai 5, bukan mungkin sih, memang kita dapat 5. Jadi kalau untuk yang duanya lagi silahkan apa namanya, teman-teman buat saja. Misalnya di sini apa ya, kontak sudah, info sudah. Misalnya di sini nama orang lain, misalnya budi@muhasmi.com, ataupun misalnya di sini admin. Nah, jadi kita bisa dapat 5 akun dalam satu akun gratisan dari si Zoho Mail-nya ini. Oke, dan dibatasi itu adalah 5 GB per pengguna. Jadi total ada 25 GB yang kita dapatkan. Nah, batas lampirannya ya cuma 25 MB. Memang nggak terlalu, kalau menurut saya sih nggak terlalu apa namanya, menjadi masalah ya, karena nanti bisa kita kirimkan ke link Google Drive ataupun yang lain. Oke, langsung klik coba sekarang. Nah, di sini kan pemilihan halaman baru di host sebelah kiri sini ya, host. Selamat datang di Zoho Mail. Kita akan disediakan 2 pilihan, mau tambahkan domain yang sudah ada atau kita beli domain baru. Nah, kalau kita sudah punya domain sendiri, contoh saya di muhasmi.com, maka saya pilih tambahkan sekarang. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada domain sendiri, bisa diklik tombol beli sekarang yang kita beli melalui si Zoho ini. Saya akan pilih tambahkan sekarang. Saya masukkan di sini namanya adalah muhasmi.com. Sebutkan nama organisasi, saya namakan Muhasmi seperti ini saja. Jenis industrinya saya kasih apa ya, organisasi dan lain-lainnya saja. Klik tambahkan. Oke, selamat, domain Anda muhasmi.com berhasil ditambahkan. Ini saya coba perbesar sedikit. Lanjutkan ke verifikasi domain. Oke, nah di sini kita perlu verifikasi nih. Nah, saya di sini pada domain muhasmi.com itu menggunakan Cloudflare. Jadi kita perlu menambahkan nilai txt yang ini, oke, ke Cloudflare yang dimana saya gunakan untuk mengelola DNS-nya di muhasmi.com. Nah, saya akan coba masuk ya ke cloudflare.com. Oke, ini langsung login saja. Di Cloudflare ini saya sudah banyak website yang saya pakai ya. Nah, kita nanti akan coba masukkan di sini saja. Kita tambahkan istilahnya DNS record baru yang nama txt-nya itu adalah add dan nilainya itu adalah yang seperti terlihat di sini. Nah, kita masuk ke muhasmi.com. Kemudian di bagian DNS, kemudian add record. Ini pilih yang type-nya itu adalah txt ya. Pilih txt, name-nya adalah kita kasih add saja sebagai root. Kita paste saja di sini, save. Oke, yang sudah bertambah. Kita lihat lagi di Zoho Mail-nya. Ini kita verifikasi catatan txt. Oke, berhasil karena sudah kita simpan di sini juga. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan Cloudflare, silahkan masuk ke DNS Management dari pihak domain yang teman-teman beli ya, misalnya di ID Cloud Host ataupun yang lainnya ya. Oke, nah di sini adalah alamat email masuk kita. Jadi kita bisa buat seperti yang saya tulis di sini adalah kontak@muhasmi.com, ada info@muhasmi.com, ada budi admin dan seterusnya ya. Nah, ini adalah email apa namanya, administrator ataupun yang akun utama lah ya, supaya kita bisa login nanti di si Zoho-nya ini. Nah, saya kan coba masukkan adalah mungkin apa ya namanya, kontak info, kontak sajalah, kontak atau mi ya, mi@muhasmi.com. Oke, jadi saya akan coba ganti dulu, saya tulis dulu administrator mi@muhasmi.com. Oke, nah ini udah ada ya, kita udah ada satu pengguna. Kalau kita ingin menambahkan, kita tinggal tambahkan saja di sini penggunanya.
Jadi misalnya nama depannya itu adalah kontak, nama belakang kosongkan saja. Jadi namanya itu adalah, nama penggunanya itu adalah kontak@muhasmi.com. Nah, ini pastikan emailnya itu ingat ya, karena nanti kita akan gunakan untuk login ataupun kita pakai di settingan SMTP, baik itu di WordPress ataupun di aplikasi custom yang teman-teman miliki. Jadi misalkan saya coba masukkan passwordnya saja. Sorry. Oke. Kata sandi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Oke. Pertama, sorry. Oke, jadi dia perlu istilahnya panjang karakter minimal 8, kemudian karakter huruf besarnya, huruf kecil, numerik, dan karakter khusus. Oke, kita selanjutnya akan masukkan di sini untuk konfirmasi password yang sudah kita masukkan tadi. Oke, sudah masuk ya. Paksa pengguna untuk mengubah kata sandi Anda pertama kali. Nah, ini opsional, mau di istilahnya atur atau tidak, tapi kalau saya sih nggak mau, biarin saja seperti ini karena kita sudah atur emailnya, yang karena sebagai tutorial juga nggak perlu saya ganti lah ya. Oke, kita tambahkan. Ini akan memproses untuk menambahkan akun email. Ini saya seperti ini saja, kontak@muhasmi.com. Save. Oke, kalau misalnya kita mau tambahkan lagi, kita klik tambahkan. Saya mau kasih no reply tadi ya. No reply. Oke. Oke. Sudah, kita tambahkan lagi. Oke, ini kita simpan no reply at muhasmi.com. Save. Selanjutnya kita, kalau sudah misalkan sudah kita mau 3 ini saja, kita klik lanjutkan ke siapkan grup. Nah, ini bisa di skip juga. Kalau saya sih, saya nggak ngatur si grup ini. Jadi grup itu adalah alamat email umum yang dibagikan oleh sejumlah pengguna untuk tujuan bersama. Saya nggak mau pakai ini. Kita lanjut ke pemetaan DNS. Nah, disinilah kita akan masukkan kelima dari data ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada MX recordnya, kita copy di sini, kita balik ke Cloudflare. Ini kasusnya kalau saya pakai Cloudflare ya, tapi kalau misalnya teman-teman pakai ID CloudHost, istilahnya hosting ataupun provider yang saya gunakan, kita tinggal login ke client areanya. Nanti tinggal dimasukin nih DNS record yang diminta. Akan saya coba mana ini akun saya nih. Sorry. Oke, sembari menunggu kita tambahin di sini ya. Tadi dia mintanya MX record. Ini cari MX. Ini root paste. Oke, priority-nya kita lihat 10. Masukkan 10 di sini, save. Begitu juga untuk yang 2, 3. Ini saya masukkan MX lagi. Ini 20 tadi ya. Sama yang terakhir 50. Oke, save. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan ID CloudHost ya. Misalnya saya mau buka domain saya, mana tadi, sambil tadi lihat. Nah, ini SPF-nya, kita masukkan TXT-nya. TXT SPF, kita add record lagi. TXT, sorry, SPF. Ini adalah add. Oke, save. Kita mau kasih D-nya SPF ataupun yang TXT juga bisa sih. Sebenarnya master VSB. Oh, sorry, ini kita pakai TXT. Kita pakai TXT saja.
Nah, ini ya, kalau misalnya saya mau buka di apa ya, misalnya di Ampera Coding sajalah. Saya pilih untuk manage domain. Dia akan ada pilihan untuk DNS manajemennya. Itu tinggal atur saja di sana. Oke, di sini ada namanya pilihan DNS manajemen. Ini tadi sudah, coba kita refresh sementara ya, kita lihat udah terbaca belum 4 baris ini. Verifikasi semua catatan. Oke, ini udah semua ya. Nah, untuk yang DKIM ini ketika kita tambahkan atau kita masukkan di sini tadi add record, itu tadi misal minta di txt lagi. Ini add, sorry bukan add tapi Gmail domain key. Oke, kita save. Nah, proses untuk verifikasi bagian Gmail domain key ini agak lama ya, kurang lebih mungkin 1 hari lah. Jadi kalau kita verifikasi semua catatan lagi, dia agak langsung instan, berbeda dengan MX dan FF yang sebelumnya tadi, yang langsung instan ataupun cepat ya untuk proses verifikasinya. Tapi kalau misalnya DKIM ya, sepengalaman saya sih kurang lebih 1 hari dia sudah aktif. Tapi kita udah bisa pakai si emailnya ini, jadi nggak perlu nunggu sampai dia tercentang juga di sini. Oke, nah ini kita udah masukin semua. Sorry, Gmail domain key udah, ini udah masuk, udah kita copy. Kemudian kita lihat di sini DNS Manager ya. Nah, jadi disinilah adalah sampelnya ataupun DNS Manager yang bisa kita masukkan juga selain dari si apa namanya di Cloudflare. Nah, itu bisa kita masukkan di DNS Manager di CloudHost. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang DNS Management kalau misalkan di Cloudflare, begitu juga dengan di CloudHost. Nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, ini udah semua. Kita lanjutkan ke migrasi email. Selanjutnya di migrasi data, ini nggak perlu sih. Oh, migrasi data ini karena sebentar, migrasi data membantu Anda migrasi email, konten atau yang ada di server Anda, email Anda submit ke Zohomail. Oke. Nah, ini kita nggak perlu ya, karena saya nggak ada email yang digunakan pada website yang sebelumnya ataupun dari Google Workspace, Office 365 ataupun Microsoft Exchange. Jadi saya nggak mau mulai migrasi. Kemudian kita lanjutkan ke Google Mobile, ini untuk aplikasi selulernya. Lanjutkan ke penyetaan selesai. Nah, ini kita selesai untuk settingannya. Kita bisa masuk ke kotak masuk ataupun buka konsol admin. Nah, kita akan periksa kotak masuk Anda. Nah, ini adalah email ataupun tampilan dari si Zohomail-nya. Nah, saya kan coba tes ya. Jadi kalau kita buka di sini, saya kan pakai WordPress nih di muhazmin.com ini. Nah, ini udah umum, pasti lo koneksi masuknya itu di WP admin ataupun bisa dimanipulasi URL loginnya itu di mana. Nah, kita akan coba ya. Saya kan punya email di sini ya, di azmi2793gmail.com. Saya kan coba kirim dulu pertama. Ini sorry lewati. Ini silang dulu. Saya akan coba setting dulu di WordPress-nya. Tadi kan kita istilahnya udah buat 2 akun ya. Kita bisa lihat juga itu di bagian kanan atas ini. Di sini ada gambar gear pengaturan. Ini kalau kita buka link pengaturan, sorry loading ya. Nah, loading ini kita bisa lihat di akun surat. Nah, ini akun surat yang kita pakai sekarang, mi@muhazmin.com, yang akun utama ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin istilahnya menggunakan apa namanya daftar email yang sudah kita buat sebelumnya, itu tinggal diklik saja di klik foto usernya ini, itu buka di konsol admin. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Kalau seperti ini kita buka di pengguna. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kita akan coba gunakan istilahnya apa ya, setting dari si WordPress ini untuk pengiriman emailnya itu menggunakan noreply@muhazmin.com. Jadi kalau misalnya saya mau lupa password, itu akan dikirimkan emailnya itu menggunakan akun dari si noreply ini. Nah, saya coba lihat dulu ya, saya sudah install di sini untuk apa namanya plugins WP SMTP-nya. Oh, ini belum nih. Oke, belum ada, saya tambahin dulu. Saya tambahin dulu di sini SMTP saja, klik saja SMTP.
Oh ya, bagi teman-teman yang ingin istilahnya belajar tentang WordPress, di sini saya sudah buat ya tutorialnya yang sifatnya itu premium yang bisa nanti teman-teman pelajari, baik itu membuat website blog biasa, kemudian toko online, kemudian company profile, Elementor, dan WordPress-nya, dan paket ke semua dari tutorial tersebut. Ini bisa diakses di amperacoding.com ya. Pilih saja di produk, kemudian kategori WordPress. Oke, kembali lagi ke settingan ini tadi di WordPress-nya. Saya pakai Easy WP SMTP ya. Oke, kita pakai Easy WP SMTP saja. Nanti kita masukin credentials ataupun username, baik itu email dan password yang kita sudah atur di Zoho Mail ini tadi, supaya bisa digunakan sebagai email SMTP-nya dari si WordPress. Activate dulu. Nah, kita akan coba saya akan coba masuk di private browser ya. Saya masuk di mail.zoho.com. Saya akan masuk menggunakan apa namanya, masuknya di kanan atas ini ya, dengan akun yang sudah kita buat tadi, yaitu di mana tadi, di no reply ini saja ya. Kita akan masuk. Oke, berikutnya kita masukkan di sini. Oke, masuk. Nah, ini kita saya pilih ingatkan saya nanti sajalah. Kita loading, saya balik dulu ke sini tadi. Mana sininya? Oke, ini tadi Easy PMTP sudah terinstall, kita settings dulu. Kemudian kita masukin nih emailnya dari mana. Saya masukin dari sini. From name-nya ini adalah Muhazmi saja atau muhazmi.com. Oke, reply to email address-nya mau dibalas kemana. Nah, ini kita bisa atur misalnya ke kontak@muhazmi.com. Oke, kemudian bisa saya abaikan. SMTP-nya kita atur menjadi smtp.zoho.com. Oke, kemudian type of encryption-nya kita pilih SSL. Nah, coba saya cek ulang ya, SMTP Zoho, ataupun bisa kita lihat di sini tadi di bagian gear pengaturan, kita lihat akun surat SMTP untuk akunnya itu kita bisa pakai yang ini tadi ataupun yang sebelumnya. Yang saya pakai sekarang itu nanti adalah yang no reply ya. Oke, saya coba lihat dulu, saya agak lupa di sini. Itu seingat saya adalah di SMTP Zoho Kemudian. Oke, portnya 465. Portnya 465. SMTP authentication oke. Nah, SMTP username kita pakai yang si no reply tadi ya. No reply. Kemudian kita masukkan ini email email password yang sudah kita atur sebelumnya ya, dari si password ini. Oke, kita masukin passwordnya di sini. Jadi saat kita menambahkan akun di sini tadi, ketika kita tambahkan isian nama depan, nama belakang, nama pengguna, kata sandi, ini harus diingat ya. Ingat itu nama pengguna dan nama kata sandinya. Karena kalau kita nggak ingat ini ya kita nggak bisa menggunakannya di sini. Kalaupun nanti misalnya lupa, ini tinggal di edit profil ya, atau diubah kata sandi kalau mau mengganti sandinya. Oke, kemudian mana tadi, ini yang ID close saya tutup dulu, kemudian di Cloudflare juga saya mau tutup. Kalau sudah, kita klik save changes. Oke, ini sudah aktif settingannya. Kita coba tes email. Ini please configure SMTP credential testing menus. Oke, coba kita lihat dulu. Ini udah nih. Saya mau lihat dulu email users ya. Email usersnya ini kemana nih? Muhazmi. Oke, ke email saya yang ini. Kita tes email. Kita ke pertama Azmi saja. Tes dari wpmuhazmi.com. Ini saya copy saja seperti ini. Saya tes email. Oke, ditunggu saja. Kalau dia berhasil nanti akan masuk ke email saya yang ini. Tes email successfully sent. Oke, no error. Kita coba lihat di email saya Thunderbird ya. Kalau dia benar nanti akan muncul yang paling atas di sini.
Oke, dia masih belum muncul. Coba kita buka di Gmailnya langsung. Oke, ada keterlambatan dari si Thunderbird-nya. Oke, ini kalau teman-teman lihat ya di bagian promotions masuknya di sini. Tapi kalau misalkan di Thunderbird dia akan atas ini muncul. Nah, ini udah masuk ya email testnya tadi. Nah, kalau misalnya kita apa namanya lihat di sini promnya itu adalah noreply@muhazmi.com ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita isikan di sini tadi, SMTP settings. Nah, kita sesuaikan di sini. Kemudian apa namanya, kita akan coba lupa password ya. Kita tes lupa password. Saya akan coba logout dulu. Ini kan udah kita atur nih. Saya akan coba, ini saya copy dulu supaya mudah. Lose your password, saya masukin nih username dan new password. Nah, nanti dia akan masuk juga ke email saya ya. Oke, masih muter loading. Oke, check your email for the confirmation link dan visit the login page. Nah, ini udah dikirimkan istilahnya link untuk lupa password ataupun reset password. Nah, ini masuk ya. Muhazmi password reset from WordPress. Kalau saya klik masuk di sini. Nah, ini ya. Udah masuk. Jadi konfigurasi ataupun settingannya udah jalan. Nah, kalau kita ingin lihat istilahnya pengaturan mailnya tadi yang ada untuk bagian apa DNS ataupun yang lain, ini saya nggak lupa nih karena kan pakai bahasa Indonesia jadi bingung juga nih. Kemarin posisinya perutan email, migrasi data bukan, pengaturan aplikasi. Sorry, pengaturan aplikasi, integrasi dan ekstensi. Di mana ya? Ini karena pakai bahasa Indonesia saya juga bingung. Kemarin di bukan migrasi data, domain. Oke, ini domain belum konfirmasi DKIM. Ini tinggal ditunggu saja statusnya. Kalau MX kan udah konfigurasi, itu udah teraktivasi, SPF-nya udah, DKIM-nya ini masih proses, DMARC ini nggak perlu ya. Kita cuma perlu MX, SPF sama DKIM saja. Tapi meskipun DKIM-nya tadi belum final verification-nya ataupun belum selesai, kita udah bisa pakai itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dari SMTP. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan misalnya CI ataupun coordinator, itu bisa diatur ya saat konfigurasi settingan untuk SMTP-nya, tinggal sesuaikan saja nama SMTP-nya itulah smtp.zoho.com, kemudian masukin saja tuh si apa namanya email dan password dari si penggunanya ataupun usernya, otomatis nanti bisa dipakai ya. Nah, itu saja sih untuk penggunaan dari si apa namanya SMTP gratisan dari Zoho yang bisa kita pakai untuk menggunakan SMTP-nya, baik itu untuk lupa password, informasi register user baru ataupun yang lainnya. Baiklah, saya rasa ini saja ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.